Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ratu Deslim. Rahasia majikanku sekarang part 9 ya. Dimana part ini kalau di platform menulis ini yang saya tulis di sana udah dikunci, bukanya pakai koin. Nah, bayarnya transfer gitu. Nah, mumpung di sini gratis, jangan lupa subscribe. Bagi yang nonton tapi nggak subscribe, mudah-mudahan matanya bintitan. Muncrat. Beberapa tusukan ia tikamkan oleh Nyonya Vivian tepat di dada sebelah kiri lelaki berbibir merah itu. Darah merah segar menyembur dari sana. Ia mengerang dan berlutut, matanya melotot dan tangannya menggapai seperti minta pertolongan. Kaki ini terasa kaku, tubuhku bergetar hebat dan rasanya ingin muntah. Tak lama, kulihat lelaki itu tampak tumbang dengan posisi menelungkup di lantai. Apa ia mati? Perempuan itu berdiri menjauh beberapa langkah dari tempatnya semula. Ia berjalan mundur seraya mengangkat kedua telapak tangan. Pisau di genggamannya terhempas ke lantai. Ia balik badan dan menatapku dengan wajah panik. Nur, kau melihatnya? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja aku melihatnya. Mataku tak rabun apalagi buta. Perempuan itu menatap kedua telapak tangannya yang bersimbah darah. Lantai keramik yang putih telah memerah. Lelaki bertubuh kekar itu tumbang dengan beberapa tusukan di dada. Iya, Nyonya. Saya melihat semuanya. Nyonya Vivian menyambar rangkaian kunci di dinding. Ia berlari entah kemana. Aku yang ketakutan mengikutinya dari belakang. Ternyata ia berlari ke arah sebuah ruangan yang menyerupai gudang. Di ruangan itu terdapat berbagai macam perkakas. Nyonya Vivian menyadari keberadaanku dan menyuruhku mengambil sebuah cangkul. Tanganku penuh darah. Kau ambil cangkul itu, Nur? Baik, Nyonya. Tak tahu apa yang direncanakan oleh Nyonya Vivian. Yang jelas, aku hanya berusaha mematuhi perintahnya. Entah mengapa, aku merasa takut jika seandainya diperlakukan sama seperti suaminya. Kami berjalan ke arah halaman belakang. Halaman yang indah dihiasi tanaman bunga berwarna-warni. Bunga-bunga itu tampak begitu terawat. Ternyata bagian belakang rumah ini dipagari dengan dinding tembok yang tinggi. Di bagian atas pagar tertancap pecahan kaca dengan posisi bagian runcingnya menghadap ke atas. Siapa saja yang mencoba memanjat pagar itu, kujamin telapak tangan kakinya akan robek. Bunga yang indah, gumamku. Tanaman ini diurus oleh tukang kebun kami sekali dalam 1 minggu. Mengapa kami tak pernah bertemu? Baron hanya datang di hari Minggu. Baron? Mungkin itu nama tukang kebun mereka. Hari Minggu aku tak bekerja. Jadi mana mungkin kami bertemu. Kupikir Nyonya Vivian atau Tuan Felix yang merawatnya. Mereka kan sibuk di luar rumah. Mana sempat mereka melakukannya. Cangkul tanahnya, Nur. Saya lakukan cepat. Baik, Nyonya. Nyonya Vivian menyuruhku mencangkul tanah yang posisinya tepat di bawah sebuah pot besar yang telah kami singkirkan. Pot bunga itu begitu berat, kami berdua saja kehabisan tenaga saat mengangkatnya. Akar bunga adenium yang tumbuh di dalamnya telah menembus pot yang terbuat dari semen itu. Bayangkan betapa lengketnya akar-akar yang menancap di tanah. Akar itulah yang membuat kami kesusahan saat mengangkat potnya. Nyonya Vivian meminta aku untuk menggali lubang yang dalam. Ia pikir aku ini seorang lelaki. Tenagaku tak seberapa. Sudah lelah sehabis menyikat cucian. Jadi tanah yang kugali tak terlalu dalam. Nyonya Vivian pun meminta aku untuk berhenti. Bantu aku mengangkat mayatnya. Titah perempuan itu dengan tangan masih berlumur darah yang mulai mengering. Kami telah kembali ke ruang keluarga tempat jasad Tuan Felix terkapar. Mayat? Apa Tuan Felix sudah mati, Nyonya? Tentu saja dia mati. Pisau tadi tepat mengenai jantungnya.
Apa tak sebaiknya kita laporkan pada polisi, Nyonya? Kau gila? Kau ingin membuat kita dipenjara? Kita? Mengapa perempuan itu menyebut kita? Bukankah yang menusuk Tuan Felix hanya ia sendiri saja? Ia melibatkanku dalam pembunuhan yang ia lakukan tunggal. Kita? Aku tak melakukan apa-apa, Nyonya. Kau melihat semuanya, Nur. Tapi, Nyonya... Cepat, bantu aku menyelesaikan semua ini sebelum bangkainya mengeluarkan aroma. Baik, Nyonya. Ia menyebut jasad yang baru saja tumbang itu bangkai. Tak ada penyesalan kulihat dari sorot matanya. Mungkinkah amarah bisa membuat seseorang mati rasa? Mengapa Nyonya Vivian tak melaporkan suaminya sebelum main hakim sendiri? Tubuhku saja masih bergetar. Mual rasanya mencium aroma anyir darah. Ia yang melakukan pembunuhan itu terlihat santai saja. Di mana kira-kira Felicia sekarang berada? Dari mana Nyonya Vivian mengetahui semuanya? Apa ia mendengar sendiri dari mulut gadis itu? Tepat dugaanku, lelaki yang telah menjadi sesosok mayat ini melakukan sesuatu yang buruk pada putrinya. Apa ia tak merasa berdosa? Nur, apa yang kau pikirkan? Ayo, bantu aku mengangkat mayat ini. Nyonya Vivian membuyarkan lamunanku. Ia telah membalut tubuh Tuan Felix dengan selimut yang dilihat dari ketebalannya ada beberapa helai selimut yang terpakai. Ia juga telah menyeka lantai yang terkena darah. Pisau yang ia gunakan untuk menusuk sepertinya ia bungkus bersama jasad itu. Sigap juga cara kerjanya, seperti telah terlatih untuk melakukan semuanya. Berat, Nyonya, keluhku saat berusaha membantu mengangkat mayat lelaki itu. Ternyata seseorang yang telah mati, bobot tubuhnya menjadi bertambah. Saat masih hidup, kedua kakinya mampu membawa tubuhnya kemana-mana. Setelah menjadi mayat, 2 orang saja tak mampu menggotong tubuhnya. Kita seret saja, ujar Nyonya Vivian setelah kami berdua menyerah. Aku mengangguk. Mayat lelaki itu kami seret berdua menuju halaman yang telah kugali tadi. Dengan hitungan ketiga, jasad itu telah terjatuh ke dalam lubang yang kedalamannya hanya hingga paha orang dewasa. Kurasa aromanya akan tercium keluar jika jasad itu mulai membusuk. Setelah jasad itu tertimbun sempurna, kami kembali mengangkat pot yang besar tadi. Tak terhingga berapa banyak tenaga yang kukeluarkan hari ini. Rasanya tak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan menyetrika. Tanpa sengaja, aku telah terlibat dalam pembunuhan karena ikut menguburnya. Makanlah. Nyonya Vivian menyuguhkan sepiring penuh nasi beserta lauknya setelah ia selesai mandi. Lantai yang terkena darah telah ia semprot dengan pembersih lantai. Tak ada lagi aroma amis yang memancing isi perutku keluar. Yang ada hanya rasa benar-benar lapar. Tak ada waktu untuk berbasa-basi lagi. Terima kasih, Nyonya. Dengan lahap kusantap makanan yang disuguhkan Nyonya Vivian. Sekarang posisi kami sama. Duduk berhadapan di meja seperti sebuah keluarga. Tiba-tiba kulihat ia meremas rambutnya. Ia memukul-mukul kepala seraya menyebut nama Felicia. Selera makan pun menghilang setelah sepiring penuh nasi kuhabiskan. Suara sendawa mengiringi tangisan Nyonya Vivian.
Ada apa, Nyonya? Felicia. Tangis perempuan itu pecah. Ia terus meremas rambutnya dengan kedua tangan hingga kusut. Tampilannya begitu kacau. Apa yang harus kuperbuat? Nur, apa yang kau ketahui tentang Felicia? Tanyanya setelah tangisan itu mulai mereda. Hidungnya telah memerah. Ada bengkak di bagian bawah kedua matanya. Saya tak tahu apa-apa, Nyonya. Saya hanya menemukan celana dalam Nona Felicia yang terdapat bercak darah. Tiba-tiba Tuan Felix datang dan mengancam saya agar tak berkata apa-apa pada Nyonya. Tuan Felix juga mendatangi rumah saya dan menyerahkan sejumlah uang pada ibu saya. Ibu saya juga disuruh menandatangani sebuah surat. Surat? Apa isinya? Entahlah, Tuan Felix yang memegangnya. Perempuan itu menyeka matanya yang kembali basah. Tatapannya lurus ke depan dan tampak kosong. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Lalu tiba-tiba menjerit menyebut nama Felicia. Nyonya, Anda kenapa? Aku tak menyangka suamiku tega menodai putri kandungnya. Ya Tuhan, apa yang ada di otak Tuan Felix? Entahlah, kau boleh pulang. Nur, ingat, jangan sampai ada yang mengetahui kematian Felix. Ini rahasia kita berdua. Andai rahasia ini bocor, kau orang pertama yang akan kucari. Ya Tuhan, aku telah menjadi kriminal. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.